Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para seluruh YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini kita akan ngobrol tentang topik-topik yang lagi hangat, yang lagi banyak diperbincangkan orang di media sosial. Jadi teman-teman, semalam ya teman-teman, barusan saja kita menonton daripada tim sepak bola Indonesia melawan juara dunia Argentina ya. Nah ini di fase-fase uji coba ini ya. Tadi malam ya teman-teman, itu luar biasa kemampuan tim nasional Indonesia ya, yang urutannya mungkin di atas 100, berhadapan dengan timnas Argentina yang juara dunia nomor 1 ya, peringkat FIFA-nya luar biasa. Dan juga sepertinya banyak ya orang-orang yang kemudian melupakan sejenak berita-berita yang tampaknya dikala masyarakat kita, banyak lapisan kalangan menengah ke bawah di Indonesia sedang banyak mengalami kesulitan gitu kan banyak ya yang kena PHK, sedulur-sedulur kita yang kerja di pabrik sepatu, kerja di pabrik garmen kayak di Tangerang atau Banten. Tentunya udah PHK, nyari kerja juga susah. Kalau kemudian ditambah-tambahi dengan isu-isu yang bikin pusing kepala, seperti ceritalah adalah yang mau people power, kemudian ada yang kisruh tentang nasab keturunan dengan ancaman-ancaman tentang akhirat lah gitu kan, justru malah tambah deg-degan kita gitu kan. Belum kalau isu people power, kita sendiri, kayak saya sendiri ngerasain ya begitu susahnya sekarang untuk mencari penghidupan, apalagi living cost itu luar biasa tinggi. Terlepas dari itu teman-teman, saya bangga gitu kan, timnas Indonesia bisa ya lumayan mengimbangi walaupun kalah 0-2 ya. Kebetulan saya dulu teman-teman sekitar tahun 2008 itu memang udah seneng ya main game sepak bola gitu kan. Dulu itu Football Manager, dan kebetulan saya itu sering hobi kalau di Football Manager tuh beli-beli pemain muda. Salah satunya waktu itu di sekitar main Football Manager 2006 atau 2010 gitu kan. Itu waktu itu 2006 ya, Football Manager 2006 tuh di laptop saya itu salah satu namanya yang sering saya ambil itu dari waktu itu, kalau itu kan dari klub-klub yang ada di Argentina ya, kayak Boca Junior, terus River Plate gitu kan. Salah satunya sering saya ambil itu waktu itu Leandro Paredes dan Christian Romero. Nah, itu tadi malam main ya teman-teman, itu 2008 tuh saya seneng main game waktu itu. Saya waktu itu kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta ya. Hobi saya main Football Manager gitu kan. Dan waktu itu saya punya hobi tersendiri, beliin pemain-pemain muda dari Amerika Selatan. Tim impian saya salah satunya jagoannya itu kan Giovanni Simeone, terus ada Leandro Paredes, kemudian ada Christian Romero. Tadi malam ketemu teman-teman gitu kan. Dan itu sangat menegangkan dan menghibur seluruh masyarakat, lapisan masyarakat di Indonesia ya. Tentunya mungkin hampir 75-80% lapisan masyarakat di Indonesia, bahkan mungkin lebih ya, hobi kalau paling enggak nonton sepak bola itu hobi banget. Terlepas dari itu, saya acung jempol untuk Bapak Erick Thohir itu kan, Ketua PSSI saat ini ya, juga Menteri BUMN ya, Bapak Erick Thohir. Luar biasa terobosannya dikala memang banyak masyarakat yang saat ini memang sedang mengalami kesulitan, kesedihan gitu kan, apalagi yang banyak masyarakat lapisan menengah ke bawah yang terkena PHK, yang teman-teman seluruh yang kerja di pabrik. Alhamdulillah sekali ya, dapat hiburan dan meredakan tension ya. Bayangkan kalau tiap hari kita buka YouTube itu isinya ya biasanya antara pro dan kontra gitu kan. Sekarang kan banyak banget kan ahli politik, ahli dalam agama yang sebelumnya kita nggak tahu bermunculan banyak banget, dan kemudian ada pro dan kontra, kemudian gesekan, tapi gesekannya di medsos ya teman-teman. Yang paling kentara sekali yaitu
isu gerakan people power sana sini yang ya sekarang ya hilang dengan sendirinya pastinya teman-teman, hilang ditelan bumi, karena pastinya juga nggak mau lah orang sekarang udah susah malah diajak-ajak hal-hal yang seperti itu, pastinya juga nggak akan mau. Tapi terlepas dari itu, saya acung jempol untuk Bapak Erick Thohir, dan ini salah satu poin tertentu ya, tentunya dari seluruh karangan masyarakat Indonesia, tentunya penghobi sepak bola termasuk saya juga mendukung lah gitu kan untuk Bapak Erick Thohir. Kalau kemudian ada salah satu capres nanti yang kemudian ngambil Bapak Erick Thohir ini jadi cawapres ya gitu kan, yakin saya elektabilitasnya tinggi karena terobosannya itu jelas, visi misinya Bapak Erick Thohir ini memang luar biasa ya teman-teman, visi misinya luar biasa gitu kan, karena memang juga nggak heran lah kita ya teman-teman, memang Erick Thohir ini kan memang udah salah satu pemilik klub basket di Amerika, kemudian salah satu pemilik saham terbesar di Inter Milan gitu kan, memang apanya visi misinya tentang olahraga jelas lah gitu kan. Ini baru gebrakannya luar biasa ketika mendatangkan tim Palestina, kemudian bisa datangin Argentina, ini nggak sembarangan orang, kemudian mendatangkan bintang-bintang sepak bola ya, legenda-legenda sepak bola. Visi-visinya jelas, apalagi sekarang pelatihnya Sintayong diperpanjang kontraknya, kemudian beberapa pemain naturalisasi juga bagus-bagus kayak Elkan Bagot gitu kan, kemudian Ivan Jenner gitu kan. Belum kalau yang bintang-bintang muda Indonesia kan gitu kan, kayak Asmawi Mangku Alam tuh luar biasa. Jadi tampaknya memang di tangan Bapak Erick Thohir sekarang nih, kedepannya visi misinya calon saya yakin untuk nggak akan lama lah gitu, antara 5, 6 sampai 7 tahun nanti pasti luar jos gitu kan. Tinggal nambahin dikit itu. Kalau untuk saya sendiri, saran saya untuk Bapak Erick Thohir mungkin dipikirkan untuk naturalisasi khusus striker yang top lah gitu kan, striker yang top gitu kan, satu-satu lah sama pemain wingernya yang top. Kalau dulu tuh saya seneng, pasti saya winger tuh yang dribblenya luar biasa, yang dribblenya kualitas dribblenya bagus. Nah itu memang dibutuhkan winger yang bagus. Kalau saran saya sih Indonesia tinggal ambil satu lagi yang instan aja lah gitu kan, strikernya yang memang top, naturalisasi sama winger ya teman-teman, gitu udah cukup tuh, dua itu udah komplit, siap untuk berlaga Piala Asia, ketemu samurai biru segala macam, udah ketemu negeri ginseng kayaknya ya lumayan lah, pastinya nggak akan lumayan mulai mengimbangi, walaupun tampak ya memang ya namanya kelasnya kelas dunia ya, kayak Argentina ini kan begitu lepas bola dia langsung pressernya luar biasa ya, pemainnya ini begitu kehilangan bola langsung ngepung semua, ngeroyok nyari dikejar terus, jadi ngembangin permainannya agak susah ya. Indonesia itu mungkin salah satu yang mungkin nanti juga dipelajari oleh para pemain Indonesia dan pelatih Indonesia, yaitu Sintayong ya pastinya gitu kan. Terlepas dari itu saya angkat jempol pokoknya untuk Erick Thohir, dan saya yakin teman-teman juga pastinya akan mendukung kalau kemudian ada capres yang memilih Bapak Erick Thohir ini menjadi cawapres ya. Saya nggak bayangin kalau kemudian nanti Bapak Erick Thohir ini bisa dipilih jadi cawapres lah gitu kan, goal pasangannya gitu, jadi presiden sama wakil presiden saya rasa pasti gitu kan, karena saya senang gitu kalau ada pejabat negara kemudian dia punya intent hobi terkhusus ya, punya perhatian khusus, apalagi khususnya untuk olahraga gitu kan. Bukan kayak orang korupsi, pejabat korupsi cuman untuk memperkaya diri sendiri sama keluarganya gitu kan. Kita butuh pejabat yang punya intent, yang punya visi misi, yang punya ya inilah menghibur masyarakat Indonesia. Dikala memang kondisinya memang saat ini memang terpengaruh oleh krisis ekonomi global pastinya gitu kan. Saya pokoknya aku acung jempol Bapak Erick Thohir, apapun itu luar biasa terobosannya. Mungkin saran saya juga nanti kalau untuk kedepannya jangan yang berat-berat banget kan, itu udah ketemu yang berat ya, Argentina gitu kan. Alhamdulillah tim kita ya juga nggak kalah banyak, lumayan mengimbangi. Kedepannya carilah yang berat, ketemu agak ringan biar mentalnya naik lagi, jangan ketemu yang berat-berat terus, waduh nanti repot tuh. Kita juga perlu hiburan, ketemu yang agak lemah dikit gitu kan, hiburannya bukan cuma lawan yang juara gitu kan. Yang jelas teman-teman
Saya berharap, saya pribadi juga angkat jempol untuk Bapak Erick Thohir, dan berharap juga nanti di kontestasi Pilpres 2024 nanti Bapak Erick Thohir ini ada salah satu capres yang kemudian ngambil milih beliau menjadi cawapres ya gitu. Tentunya pasti kalau di survei elektabilitasnya jelas untuk cawapres saat ini tinggi ya gitu kan, dan saya yakin komitmennya untuk Bapak Erick Thohir itu. Dikala sekarang kita betul-betul melupakan ya yang namanya berita-berita yang isinya itu bikin kita pusing tentang intrik politik yang ini ya begini begitulah. Ada yang namanya teori penjegalan, ada yang dari luar negeri memberitakan apa Indonesia orangnya nggak di sini, di luar negeri dia harus memberitakan spekulasi-spekulasi gitu kan. Di sini juga ada yang mau melakukan people power isunya, walaupun ya nggak ada, malu lah sekarang kan, memang kemana-mana digembar-gemborin people power juga hilang aja tanpa jelas gitu kan. Bahkan udah ditantang sama wali kota Solo, memang kalau kemudian mau ngacak-ngacak Solo apa kemarin kan ada di surat kabar tuh kan, di stasiun televisi, di apa media sosial ya gitu kan, mana gitu kan, nggak ada buktinya kan. Karena memang juga bukan masanya, justru itu akan hanya memikirkan kelompok masing-masing ya gitu kan. Karena memang sekarang ini kan memang lagi terdampak oleh krisis ekonomi global ya teman-teman. Artinya paling enggak kalau susah, kalau nonton bola kayak gitu rame-rame, kita ngilangkan sedikit friksi di antara kita gembira gitu kan, di mana-mana lihat orang ngobrolin tentang kehebatan timnas sepak bola Indonesia gitu kan. Walaupun juga kalah tapi tetap mainnya juga luar biasa gitu kan. Semua orang melupakan sejenak tension yang dilihat itu kan, sebetulnya kan semua yang dari si A kelompok itu kan, walaupun calonnya mau 3 atau apa, yang si B nanti ini ada yang juga menjelekkan ini spekulasinya curiga, ada yang mau namanya nanti curang segala macam, penjegalan seperti itu. Kalau kita lihat berita-berita seperti itu terus tuh sepertinya malah sepertinya kalau seperti kita makan ya racun makanan yang nggak sehat yang masuk ke akal kita gitu kan. Sebetulnya apa yang kita lihat, yang kita dengar itu suka nggak suka masuk ya ke dalam alam pikiran kita, seperti ketika kita makan makanan gitu kan, yang isinya banyak yang tentang provokasi, kebencian gitu kan, kecurigaan gitu kan. Ini kalau masuk terus menerus pesannya, walaupun kita nggak percaya, kemudian sugesti, semacam sugesti kita tonton terus menerus, sebetulnya juga menjadikan pikiran kita juga nggak sehat gitu kan. Ketika pikiran kita nggak sehat, mudah diprovokasi orang, kemudian didoktrin orang, dihasut gitu kan. Nah, yang jelas saya berharap untuk Bapak Erick Thohir kedepannya supaya lebih banyak lah, khususnya untuk sepak bola ini karena hiburan rakyat, lebih banyak nanti dimunculkan match-match persahabatan friendly antara timnas Indonesia, biar warga negara ini, rakyat ini gembira ya gitu kan, melupakan sejenak gitu kan keletihan untuk mencari penghidupan yang memang saat ini memang lumayan sulit, banyak PHK, kemudian living cost tinggi gitu kan, dan kemudian melupakan permusuhan gitu kan. Kalau kita nonton di medsos tuh kan intinya sini begini, sini begitu, ini dikriminalisasi, ini begini. Nah ini kan kita terpengaruh juga ya sedikit banyak gitu kan. Oke, terlepas itu dari itu teman-teman, saya dukung tuh. Saya berharap Erick Thohir nanti ada salah satu capres dari beberapa koalisi ini yang mau ngambil Bapak Erick Thohir jadi cawapres gitu kan, karena saya yakin visi misinya jelas dan beliau memiliki komitmen, memiliki tekad kayaknya yang sangat kuat untuk meningkatkan nama bangsa timnas Indonesia ini, sepak bola khususnya, di mata dunia. Saya yakin sekali kalau Bapak Erick Thohir ini komitmennya kuat, dan 5-7 tahun besok pasti kayaknya menjadi salah satu tim yang kuat di Asia Tenggara, dan juga nggak bisa diremehin di Asia, saya yakin gitu. Oke gitu teman-teman, ini obrolan sore saya dengan teman-teman. Salam seduluran dari saya, dari Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Oke yuk.